Judul renungan yang dibawakan adalah Rabi, Rabuni. Rabi, itulah sapaan pertama yang diucapkan orang kepada Yesus pada awal pelayanannya. Rabi berasal dari kata Ibrani dan Aram yang berarti guru. Orang menggunakan sapaan itu sebagai tanda dan sikap sangat menghormati. Guru, sungguh tepat sapaan itu kepada Yesus, karena dia memang seorang guru yang sangat dihormati. Biasanya kita menggambarkan Yesus dengan sebut yaitu Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Putra Allah, atau lainnya. Itu memang tidak keliru. Tetapi keempat kitab Injil menggambarkan Yesus dengan lebih konkret lagi. Yesus adalah seorang guru. Pekerjaan Yesus sebagai guru terutama digambarkan oleh Markus. Kitab Markus memberi kesan seolah-olah Tuhan Yesus terus-menerus mengajar. Yesus mengajar di sinagoge, di tepi danau, di jalan, di pantai, di pinggir sumur, ya di mana-mana. Markus 6 ayat 6 mencatat, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Markus juga mencatat bahwa pada suatu hari Yesus dicari ke-12 muridnya karena banyak orang sudah menunggu untuk minta disembuhkan. Ternyata Yesus menolak permintaan itu. Dan dia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang. Markus 1 ayat 38. Matius pun menggambarkan bahwa Yesus banyak mengajar. Dalam Matius 4 ayat 23 dicatat, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Adik-adik, mengajar adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang utama. Memang dia kerap kali berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mukjizat. Namun kegiatan yang paling utama adalah mengajar. Apa yang disebut khotbah Tuhan Yesus seharusnya bukanlah khotbah, melainkan pengajaran, di mana pendengar boleh menghentikan dengan pertanyaan atau sanggahan. Yesus sendiri sering menghentikan pengajarannya untuk bertanya dan menguji para pendengar. Bagaimana reaksi para murid mendengar pengajaran Yesus? Markus 1 ayat 22 mencatat, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ungkapan orang berkuasa di sini adalah lebih tepatnya sebagai orang yang berwibawa. Lalu dari mana Yesus mempunyai wibawa itu? Wibawa seseorang itu terletak dalam karakternya yang kuat, yaitu konsisten atau tetap antara kata dan perbuatan. Itulah justru kekuatan Yesus. Seluruh hidup Yesus merupakan wujud dari perkataannya. Dia mengajar dengan kehidupannya. Seluruh kehidupannya adalah teladan. Lalu apa isi kehidupannya itu? Hidupnya bukan berisi dengan usaha-usaha untuk mencapai keinginan-keinginannya, melainkan keinginan Allah Bapa. Yesus berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yohanes 3:16. Lalu Yesus segera melanjutkan bahwa Dia bukan hanya mengajarkan kehendak Allah, melainkan juga melakukannya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Sumber pengajaran Yesus adalah kehendak Allah, adik-adik. Itu sebabnya sebagai guru, Yesus juga secara teratur meminta masukan dan bahan-bahan pengajarannya dengan menciptakan saat teduh dan tenang seorang diri, mendengarkan masukan dari Bapanya. Sungguh menarik sapaan Rabi. Bukan hanya sapaan pertama yang didengar Yesus pada awal pengajarannya, tetapi juga sapaan pertama setelah kebangkitannya. Ketika seorang murid mengenali Yesus di subuh Paskah, berseru kegirangan, Rabuni. Yesus adalah guru. Dia guru kita. Dia guru yang kita kagumi berdiri di depan kita. Matanya menatap kita, lalu menghampiri kita. Dan dengan rasa takjub kita menyapa, Rabi, Rabuni, Guru, Guruku. Demikian dengan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah guru kami di sepanjang kehidupan kami. Amin. Yesus berkati. Shalom.